Haknya sastra tuh kayak tulisan gitu, hasil tulis. Jadi aku Hai, namaku Cikita. Selamat datang di Bersama Podcast. Yeay. Mau tidak mau saya harus berbahasa basi terlebih dahulu di podcast ini karena lebih enak dibuka yang ringan-ringan dulu. Baru kita nanti ngobrol berat gitu. Teman-teman, ini aku pertama kali bikin podcast. Jadi sekiranya kamu merasa podcast ini masih kurang, boleh banget kasih saran ke kolom komentar ya. Terima kasih dan semoga podcast ini semakin maju. Pastinya aku nggak sendirian, aku bakal ditemenin dengan sahabat-sahabat aku atau Ali Ahwat gitu ya. Dan ceritanya mau ngobrol banget, ngobrol bareng gitu lah. Karena waktu lebaran aja kita maaf-maafan via online, chat WhatsApp gitu. Mana ada maaf-maafan kayak gitu, nggak ada deh kayaknya. Dan podcast ini menjadi alasan kita untuk ketemu terus ngobrol bareng. Oke, biar ngobrolnya bermanfaat, aku akan membicarakan soal hubungan sastra lama dengan folklore. Sebelum masuk, enaknya kita kenalan dulu, biar alurnya tersusun dengan rapi. Silahkan. Aku dulu ya. Halo, aku Mailani, temannya Cikita. Hai Kristi, kita temen SMP sekarang. Sampai sekarang. Oke, kita masuk ke topik. Sebelum masuk, kalian tahu nggak tentang ya sedikit mungkin pernah dengar tentang sastra atau kalian pernah mengira-ngira dia tuh masuk sastra atau enggak gitu? Aku sih haknya sastra tuh kayak tulisan gitu, hasil tulis. Jadi aku cuma tahu ya sebatas itu aja. Atau kamu? Hampir sama sih. Sastra tuh taunya karya dari seseorang gitu, tapi taunya karyanya itu biasanya bentuknya cuma kayak tulisan gitu, karya-karya dari sastra, novel, puisi. Oke, karena kita bakal topiknya tadi hubungan sastra lama dengan folklore, mungkin agak nyerempet ke bagian yang kalian sebutin tadi. Tapi kita bakal ngobrol lanjut tentang folklore. Folklore termasuk bagian dari kebudayaan. Jadi kalau misal udah masuk budaya, dia itu juga sama dengan folklore. Menurut Suyanto, folklore merupakan bagian dari wujud kebudayaan, yaitu seni, dan khususnya seni sastra. Folklore diwariskan secara turun-temurun. Misal masyarakat di sebuah daerah punya adat atau budaya, mereka wariskan secara turun-temurun dengan cara yang berbeda-beda, dengan lisan atau isyarat. Dan itu tadi penjabaran menurut Dananjaya. Oh ya, FYI, Ya. mahasiswa PBS itu biasanya merujuk ke Dananjaya. Jadi kalau misal kalian menemukan penjabaran lain itu boleh, tapi biasanya kita paling masuk Dananjaya. Dan folklore punya 3 jenis menurut Jan Harold Bonfat dalam Dananjaya juga. Yang pertama yaitu folklore lisan, yang kedua folklore sebagian lisan, dan yang ketiga folklore bukan lisan. Nah, di sini ada yang tahu nggak tentang itu atau Aku pengen tanya nih, kan Oke. baru kali ini nih dengar istilah apa tadi? folklore lisan, sebagian lisan, dan bukan lisan? Nah, itu kan ada lisan, sebagian lisan, bukan lisan. Itu bedanya apa ya? Mungkin bisa dijelasin pakai contoh, mungkin biar Oke, yang pertama itu folklore lisan. Folklore lisan itu berarti kita menyebarkannya dengan bicara, dengan mulut ke mulut gitu. Contohnya ada puisi, syair, dan nyanyian rakyat. Terus yang kedua ada folklore sebagian lisan. Mungkin kalau menurut kita folklore sebagian lisan tuh ada dengan cara bicara dan gerakan kali ya. Itu contohnya ada lenong dari Betawi, terus ada ketoprak dari Jawa. Dan yang ketiga yaitu folklore bukan lisan. Berarti ini kita cara menyebarannya bukan dengan mulut ke mulut,
itu ya contohnya ada kerajinan rakyat, kerajinan tangan rakyat, yaitu perhiasan atau baju adat. Dan selanjutnya enak banget gak sih kalau kita minum, kan ngobrol santai gitu, minum-minum enak banget. Kita minum gak sih? Oke, yang masuk ke fungsi-fungsi folklore menurut Baskom. Yang pertama ada sebagai alat kekolektifan. Mungkin alat kolektifan tuh kayak kita mengumpulkan gitu ya, kayak mengumpulkan sastra-sastra gitu, jadikan ilmu. Terus yang kedua ada alat pengesahan lembaga kebudayaan. Jadi berarti lembaga budaya pasti punya masing-masing apa ya, kayak yang kalau kita melihat ke museum atau ke sebuah taman budaya ada kayak pameran gitu kan, yang dipamerin ada, yang dilihatin ke kita ada budaya-budaya masing-masing daerah. Terus yang ketiga ada sebagai alat pendidikan yang pasti, karena sesuai zaman kita juga harus mengingat folklore, harus tahu tentang folklore. Dan yang keempat yaitu alat pengawas agar norma masyarakat selalu dipatuhi. Oke, sampai sini kalian tahu nggak sih kalau sastra itu ternyata ada dua? Sastra yang pertama ada sastra lama. Sastra lama hasil kreatif sastrawan pada zaman dahulu. Dan itu ada banyak bentuknya, lisan, tertulis, bahkan pakai bahasa daerah. Dan biasanya isinya tuh jenis-jenisnya tadi ada dalam bentuk sejarah, kerajaan, cerita rakyat, undang-undang, keagamaan, bahkan kepercayaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Terus karya sastra lama ini dibuat sebelum pergerakan nasional dan sebelum pengaruh budaya barat. Lalu yang kedua nih, sastra modern. Jadi sastra modern ini masuk setelah pergerakan nasional. Sastra modern itu contohnya mungkin masuk ke novel, cerita-cerita pendek. Terus nah, kalau kita udah tahu, aku dan kamu udah tahu, lanjut ke hubungan sastra lama dengan folklore. Nah, menurut pemahaman saya, folklore itu sastra lisan yang merupakan ciri khas sastra lama. Jadi sastra lama tadi kan dijelasin cara penyebarannya melalui lisan, dan itu menurut saya termasuk folklore. Terus ciri-ciri lain yang ada di folklore itu ada sifatnya anonim. Jadi folklore itu kan kita nggak tahu ya siapa yang nyiptain, kayak tadi contohnya lenong sendiri atau perhiasan-perhiasan dari setiap daerah. Terus tidak terikat ruang dan waktu. Jadi balik lagi, contoh-contoh tadi kan kita nggak tahu kapan adanya atau di mananya lebih detailnya di mana kita nggak tahu. Terus pastinya tersebar di seluruh Indonesia. Nah, folklore disampaikan secara turun-temurun untuk memelihara budaya masing-masing daerah, sehingga folklore bisa menjadi contoh jenis sastra lama. Nah, itu tadi termasuk kita udah ngobrol-ngobrol dikit tentang hubungan sastra lama dengan folklore. Jadi tahu. Makasih banget. Sama-sama. Aku seneng deh bisa ngobrol bareng gini, tapi manfaat banget gitu. Jadi kan kita nggak cuma bisa gibah, tapi kita bisa ngobrol dengan banyak manfaat. Gitu. Kira-kira gitu teman-teman yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat kamu yang nyimak bersama podcast kali ini. Terima kasih juga buat teman-temanku ya udah jadi Dan juga makasih jadi tahu ilmu baru. Anjay. Oke, mungkin kita bisa ngobrol lain di lain kesempatan, ya kan? Kita materi boleh, bener, pengetahuan baru. bener banget.
Kalau gitu, selamat beraktivitas untuk teman-teman semua dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Aku Cikita. Aku Myran. Aku Kristi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.